Nazam-nazam alfiyah mulai dilantunkan dari salah satu bilik bangunan kecil di tengah kota. Perpaduan suara santriwan dan santriwati selaras dengan suasana pagi di kota tersebut. Benar sekali, kota santri. Itulah julukan untuk kota kami, Wonosobo. Mengapa disebut sebagai kota santri? Karena menurut data menunjukkan bahwa Wonosobo berpenduduk 738.383 jiwa. Terdapat 124 pondok pesantren, 1.188 masjid, serta 2.070 musola. Jumlah itu belum termasuk madrasah dengan murid dan tenaga pengajar. Sebuah data yang menunjukkan potensi umat Islam yang besar di Wonosobo. Itu saja data pada tahun 2003 yang kami ambil dari buku karya Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan, Magister Pendidikan Islam, berjudul Sejarah dan Wacana. Belum lagi, 17 tahun belakangan ini mulai menjamur pondok pesantren di kota tersebut. Membahas tentang santri, tentu tak jauh dan tak lepas dari tradisi mereka mengkaji kitab kuning, atau kitab karangan ulama-ulama tempo dulu. Tradisi inilah yang hingga kini masih kami uri-uri atau lestarikan di tengah canggihnya dan besarnya perkembangan teknologi. Bahkan di tengah maraknya virus corona yang menghentikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dunia, termasuk aktivitas mengaji kami sebagai santri. Segala hal kini dilakukan secara online, termasuk bersekolah atau lebih sering kita sebut dengan pembelajaran daring. Bahkan jika ditinjau lebih jauh, tak sedikit pula pondok pesantren yang menerapkan sistem pembelajaran daring ini pada para santrinya. Namun, sistem ini tidak berlaku bagi kami. Pendidikan tidak akan efektif bila dilakukan secara online. Saat bertatap muka secara langsung saja kadang tidak mudah dicerna, apalagi saat dilakukan secara online. Seperti pengalaman kami saat melakukan sistem pembelajaran via online pada bulan Ramadan lalu. Selain tidak mengasyikkan karena tak dapat bertatap muka secara langsung, sistem pembelajaran daring ini juga hanya menekankan pada nilai absensi. Kami adalah satu dari segelintir lembaga pendidikan yang tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi. Maksudnya, bukan melakukan pembelajaran via online, melainkan bertatap muka secara langsung. Meski dunia sedang tidak baik-baik saja, namun setidaknya aktivitas mengaji kami sebagai santri tidak bisa dihentikan. Tentunya, dalam proses belajar mengajar, kami juga melaksanakan anjuran protokol kesehatan dari pemerintah, seperti mengenakan masker dan mencuci tangan sebelum melakukan pembelajaran. Ya, disinilah kami menimba ilmu, di sebuah yayasan yang terbentuk kurang lebih 24 tahun lalu, atau tepatnya pada tahun 1996, dan mulai dioperasionalkan pada tahun 2008, dengan angkatan pertama berjumlah 21 orang, yang mana banyak dari mereka sudah hidup di tengah masyarakat. Sebuah lembaga pendidikan berstatus pesantren dengan jumlah santrinya yang tak lebih dan tak kurang adalah 40 anak per tahunnya. Dengan tenaga pengajar berjumlah 15 orang yang diambil dari alumni sekolah ini sendiri. Lembaga ini bernama Fata Nugraha, nama pemberian almarhum Gus Dur. Fata Nugraha terdiri dari 3 komponen kata bermakna filosofis. Fata yang diambil dari bahasa Arab bermakna anak muda, dan NU yang merupakan kepanjangan dari Nahdlatul Ulama, serta Graha yang diambil dari bahasa Jawa Alus bermakna rumah. Dengan demikian, Fata Nugraha secara maknawiyah berarti rumah para pemuda NU, kata yang tak akan dijumpai pada kebanyakan nama pesantren di Indonesia. Dulunya, Fata Nugraha ini dibentuk oleh 3 orang hebat. Di antara dari 3 orang tersebut adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan, Magister Pendidikan Islam. Namun kini, yang masih bertahan dengan lembaga ini hanya beliau, Bapak Ahmad Muzan. Fata Nugraha itu pertama itu namanya Yayasan Fata Nugraha. Sebelum menjadi Yayasan Fata Nugraha itu Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia, The Development Human Resources Foundation. Itu sebetulnya dulu itu cikal bakal berdirinya Lajnah Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo. Ceritanya sekitar tahun 1994 itu saya ke Jakarta, ke PBNU. Waktu itu ketua PBN-nya Gus Dur.
Kemudian sengaja saya menemui kajian pengembangan sumber daya manusia. Ketemu salah seorang pengelolanya, namanya itu Dr. Muntajib Billah. Iya. Itu yang kemudian mengarahkan dan juga dari PBNU agar dibentuk di tiap kabupaten itu Lajnah Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebuah lembaga, sebuah lajnah baru di tubuh Nahdlatul Ulama, dan yang ada baru beberapa wilayah. Seingat saya yang ada baru di Yogyakarta, LKPSM itu namanya, kemudian di Jawa Timur, dan di tingkat cabang itu belum begitu banyak. Di Jawa Timur ya ada beberapa. Kemudian konsep itu saya bawa ke Wonosobo, saya sampaikan kepada para kiai, dan alhamdulillah belum bisa menerima konsep ini. Padahal wanti-wanti Gus Dur dan juga PBNU saat itu akan diperhatikan secara serius untuk menghadapi sebentar lagi akan ada gejolak di Indonesia ini dan akan ada perubahan yang begitu besar. Karena ditolak konsep itu iman-iman, kemudian saya sepakat kita jadikan dari yayasan dengan beberapa teman mendirikan yayasan. Tapi pada kenyataannya teman-teman yang lain sibuk sendiri-sendiri sehingga tinggal saya yang di yayasan itu. Saya bawa sendiri, saya kelola sendiri, saya kembangkan sendiri dengan gerakan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Membangun jaringan dengan teman-teman yang lain, menggagas. Ya saya sendiri atas nama yayasan, tapi sering mengadakan kegiatan, ya tentu tidak maksimal. Baru kemudian di tahun 2006-2007 ini, setelah reformasi, saya menggagas kembali, ini saatnya dikembangkan. Maka saya mencoba membuat sekolah alternatif Fata Nugraha yang alhamdulillah bisa berjalan dengan model pendekatan homeschooling. 4 tahun kemudian disarankan oleh Kementerian Agama agar saya membuat pesantren. Anak-anak yang belajar dengan saya dimasukkan saja sebagai santri pondok pesantren. Nah, bermula dari itulah pendirian pesantren Fata Nugraha. Karena ada peraturan dari Menteri Hukum dan HAM agar yayasan itu harus dibadan hukumkan kembali dan harus ada SK dari Menkumham. Kalau dulu cukup notaris, kalau sekarang melalui notaris dan harus ada SK dari Menteri Hukum dan HAM. Maka dibuatlah menjadi yayasan Fata Nugraha yang kemudian membawai satu pondok pesantren asrama pendidikan Fata Nugraha atau asrama pelajar Fata Nugraha yang mempunyai 2 program sekolah alternatif yang dalam hal ini mengelola pada pendidikan tingkat usta dan Islamic homeschooling yang mengelola pada tingkat kuliah. Kemudian yang sudah tidak sekolah, yang kuliah dan macam-macam kita masukkan di Institut Fata Nugraha. Kemudian pengembangannya banyak sekali, termasuk pengembangan dari yayasan ini ya itu mengelola sekian banyak lembaga pendidikan non formal PPT itu di Kabupaten Wonosobo dengan metode yang doa itu kan pengembangan dari Fata Nugraha. Kemudian juga pertanian, kita punya lahan, setidaknya 2 lahan yang itu pengembangan dari Fata Nugraha. Penerbitan, penulisan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dan akhirnya ini kita sedang konsentrasi membangun masjid, pesantren, dan asrama yang kita jadikan nanti sebagai pusat pengembangan dari Fata Nugraha. Itu singkatnya seperti itu di lingkungan Fata Nugraha. Begitulah tutur beliau.
Kiai yang kerap disapa Pak Muzan ini mengoperasionalkan Fata Nugraha dengan melewati banyak hal. Sepak terjang beliau dalam menjalankan misi pendidikan bagi kami, anak kurang mampu tidaklah semudah yang banyak orang bayangkan. Bahkan sedikit pula hujatan dari orang lain yang sangat tidak pantas untuk didengar. Namun inilah kehebatan beliau. Tidak ada yang bisa menggoyahkan niat mulia yang beliau punya. Fata Nugraha terdiri dari 2 jenjang pendidikan, SMP dan SMA, atau yang sering kita kenal dengan tingkat wusta dengan program wajar dikdasnya dan tingkat ulia dengan program menengah universalnya. Kedua program ini dikepalai oleh Bapak Zaini Maksum, Sarjana Teknologi. Beliau yang mengurusi masalah perlembagaan, seperti masalah ujian kami. Jadi jangan berpikir kami tidak bisa melanjutkan studi pada jenjang selanjutnya di universitas. Kami mendapat ijazah setelah lulus dari tiap tingkat, yang mana ijazah tersebut kami gunakan untuk mendaftar di lembaga pendidikan tingkat lanjut. Kami sama dengan anak-anak yang lulus dari sekolah negeri atau sekolah formal lainnya. Hanya saja, kami lebih sering dianggap sedang tidak bersekolah, karena memang waktu pembelajaran kami mengenakan baju bebas atau tanpa seragam. Dan kami juga tidak melakukan pembelajaran di gedung sekolah bertingkat. Lebih tepatnya, kami bersekolah di sebuah rumah kontrakan atau bahasa kerennya homeschooling atau sekolah rumah, berlokasi di hampir jantung kota. Tak hanya itu, perbedaan kami dengan anak sekolah maupun anak pesantren lainnya. Model pendidikan yang dibuat oleh Pak Muzan sendiri cukup unik, dengan mengkolaborasikan model sekolah formal dengan model pendidikan pesantren. Ini yang menjadi kebanggaan dan keberuntungan kami, dapat mengenyam pendidikan dengan substansi yang begitu hebat, lewat lembaga yang umumnya dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Keunikan model pembelajaran sekolah ini dapat dilihat dari jadwal kesehariannya. Di pagi hari, kami melakukan sorokan atau mengaji kitab apapun, dengan sistem memaknai dan memahami struktur kalimat dalam kitab yang kami kaji menggunakan rumus nahwu dan shorof, serta kamus bahasa Arab, yang kemudian kami bacakan di depan Pak Muzan untuk selanjutnya melewati proses pembetulan hasil memaknai kami. Usai dengan sorokan, kami langsung mengaji kitab, sesuai dengan jadwal harian kami. Misalnya, di hari Senin kami belajar kitab pada bidang tauhid atau teologi Islam. Kemudian di hari Selasa, kami mengaji kitab bidang fikih. Di hari Rabu, kami mengaji kitab bidang akhlak dan tasawuf. Serta di hari Kamis, kami belajar kitab bidang tafsir dan hadis. Jangan lupakan jika Fata Nugraha ini terdiri dari tingkat wusta dan tingkat ulia. Kitab-kitab yang kami kaji pun beragam, sesuai masing-masing kelas dan tingkatan. Misalnya, jika di bidang fikih, anak-anak di tingkat wusta hanya akan mengaji matanya saja, atau isi kitab secara garis besar. Maka di tingkat ulia, kami akan belajar syarahnya, atau isi kitab secara terperinci. Sistem ini juga berlaku pada kitab-kitab di bidang lain. Setelah usai dengan pembelajaran kitab kuning, kami kemudian belajar tentang pengetahuan umum. Hal ini bertujuan untuk membuka wawasan kami terhadap dunia, yang artinya kami juga diberi pengajaran selayaknya anak-anak sekolah formal. Kami dididik bagaimana cara bersosial di tengah masyarakat lewat pembelajaran sosiologi. Diajar berhitung lewat matematika, diajari cara bersastra lewat pembelajaran bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, bahkan Arab, dan lain sebagainya. Kita dibimbing untuk mengerti bagaimana cara mencintai keindahan lewat pelajaran seni budaya, diberi pengetahuan tentang alam lewat geografi dan biologi, dan pembelajaran-pembelajaran lain. Seluruh pembelajaran itu tentunya tidak kami pelajari sendiri, melainkan bersama para pengajar yang sebenarnya berperan sebagai pembimbing dan pendamping kami saat belajar. Tapi tetap saja, kita tak akan mengerti banyak hal tanpa mereka. Para pendamping kami juga merupakan alumni sekolah Fata Nugraha, yang beberapa di antaranya sudah lulus studi di universitas, dan kebanyakan masih menempuh pendidikan jenjang perkuliahan. Misalnya saja, Saudari Ulfa Aditya, Sarjana Sastra, pendamping mata pelajaran bahasa Inggris. Saudari Rusmita Widarsi, Sarjana Pendidikan Islam, pendamping pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian Saudari Bariati, yang masih menempuh pendidikan di Fakultas Syariah semester 7 dan merupakan pendamping mata pelajaran ekonomi. Saudari Noviliana, mahasiswi Fakultas Ilmu Politik semester 4 ini mengampu bidang studi geografi. Kemudian Saudari Fatia Skarkinanti, pengampu mapel bahasa Indonesia dan merupakan mahasiswi Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini. Muhammad Akmal Sauki Abdillah, mahasiswa Fakultas Komunikasi Penyiaran Islam ini menjadi pendamping dalam mata pelajaran sosiologi. Lantas Muhammad Azril Rosyid Hermansyah merupakan pendamping di pelajaran matematika.
dan mahasiswa Fakultas Ilmu Teknik semester 2. Kemudian, Saudara Sohibul Bahri, yang merupakan pendamping mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Dia masih melanjutkan studinya di Fakultas Arsitek. Dan masih banyak lagi para pendamping lainnya. Namun yang paling utama adalah beliau, Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan, Magister Pendidikan Islam. Beliau dulunya mengajar seluruh bidang kitab, namun kini hanya beberapa saja yang masih diampu oleh beliau, seperti Alfiah Ibnu Malik, Tijan Turori, Usul Fikih, Ilmu Kalam, Tafsir Jalalain, Hadis, dan beberapa kitab lain. Santri sebagai momen kita untuk mengadakan peringatan, maka tetap kita peringati dengan kondisi COVID-19. Yang kedua, jangan hilang kreativitas kita. Kalau memang kita dibatasi oleh berkumpulnya sekian banyak orang, banyak kegiatan, kita manfaatkan internet, kita manfaatkan media massa untuk kegiatan-kegiatan. Dan hari santri tidak identik dengan hanya sekedar upacara dan kita pawe, itu tidak, tetapi kita isi dengan yang lebih memaknai kembali perjuangan mbah-mbah kiai yang dulu ketika membudayakan Indonesia ini melalui nilai-nilai Islam ala sunnah wal jamaah. Maka bisa kita isi dengan kegiatan seminar, misalnya webinar itu, kemudian penerbitan buku, penulisan ini yang menjadi langka. Coba kalau kita buat sebuah momen, setiap 1 tahun sekali ada hari santri, satu pesantren menerbitkan 1 buku sebagaimana yang kita adakan di Watanugara. Kalau ada misalnya di Kabupaten Wonosobo ini misalnya ada 100 pesantren, maka di dalamnya kita akan menerbitkan 100 judul buah buku. 5 tahun sudah ada 500. Kalau 1 bayangkan, kalau masing-masing pesantren 5 sampai 10, 1000. Dan itu akan membuat wawasan kepesantrenan, akan membuat pesantren itu tidak hanya sebagai tafaqquh fiddin, tetapi sebagai sebuah lembaga yang membagi khairul ummah, konsep dasar pengembangan ummah. Efek yang ditimbulkan dari adanya virus corona ini yang sekarang sedang terjadi itu sangat tidak menguntungkan bagi pelajar, di mana saat ini kegiatan belajar mengajar itu tidak diperbolehkan secara langsung atau secara tatap muka. Dalam artian pelajar itu tidak boleh melakukan aktivitas kegiatan pembelajarannya itu di sekolah, yaitu belajar di rumah menggunakan sistem online. Hal ini menurut saya keluar dari konsep pendidikan, karena pendidikan itu bukan hanya sekedar guru memberikan materi kepada murid, akan tetapi bagaimana guru itu bisa membentuk karakter sehingga murid itu mempunyai akhlak yang baik dalam segi intelektual maupun kelakuan ataupun perilaku, sehingga sistem pembelajaran online saat ini mengacunya itu hanya pada materi-materi saja, akan tetapi tidak ada mendidiknya atau proses pendidikannya itu tidak ada. Bahwasanya orang yang tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka dia akan merasakan lelahnya kebodohan. Nah, pada masa ini pun seperti itu. Ketika pendidikan sekolah itu tidak diperbolehkan, maka hal itu akan menjadikan bodohnya atau masyarakatnya akan datang itu menjadi bodoh. Itulah mengapa akan sangat tidak menyenangkan bila seluruh pembelajaran kami dilakukan secara online. Akan ada banyak hal yang terlewat, banyak kebersamaan yang hilang, dan tentunya banyak ketidakpahaman yang muncul. Maka bila demikian, sejatinya kita sama dengan anak-anak lain. Kita sama-sama punya ilmu. Kita sama-sama punya hak untuk mengenyam pendidikan dengan layak. Kita sama-sama punya pengetahuan soal dunia. Lantas apa yang berbeda? Tampilan kami?
atau harga pendidikan kami? Beliau memberi kami banyak hal yang tak akan bisa dinilai dengan materi. Beliau mendidik kami agar jangan pernah berorientasi pada hasil. Berproseslah. Begitu yang selalu beliau tuturkan pada kami. Hal yang tak akan bisa dibayar dengan apapun. Beliau memberi kami segudang ilmu dan pengetahuan untuk bekal menjalani kehidupan kami kelak, lewat pendidikan keruhanian serta kenalurian, dan pendidikan keakalan, lewat kitab-kitab kuning. Dan tak lupa, beliau juga membekali kami tentang pengetahuan dunia, agar kita paham tentang bagaimana peran kita di bumi yang sebegitu luasnya. Kami dari Pondok Pesantren Mata Nugraha mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. Dari Mata Nugraha untuk Indonesia. 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa. Santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri.